الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار. أحمده سبحانه الواحد العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة الأبرار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، إخوة الإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل القائل في محكم الكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan mutiara salam marilah kita sanjung agungkan kepangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sekaligus umat pengikutnya insyaallah kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, Idul Adha adalah istilah yang terdiri dua kata, yaitu Id dan Adha. Id secara bahasa artinya kembali, dan Adha artinya pengorbanan. Artinya pada hari ini kita harus kembali pada semangat perjuangan dan pengorbanan demi tegaknya agama Allah di muka bumi ini, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dengan ketegaran dan kesabaran hati beliau menerima dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra tercinta Ismail alaihi salam yang kelahirannya merupakan penantian panjang. Pengorbanan besar ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim, yang artinya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dan Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Pengorbanan yang dilakukan dalam ibadah kurban
tidak sekedar diterima oleh Allah sebagai sebuah ketakwaan yang mendatangkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga diterima oleh orang yang tidak mampu sebagai sebuah kegembiraan yang bisa dirasakan satu kali dalam setahun, yaitu pada hari raya Idul Adha. Hal ini tergambar dalam firman Allah pada surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim, yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kalian supaya kalian mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kalian, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Imam Asy-Sya'rawi menjelaskan ayat ini bahwa Allah tidak mengambil daging hewan yang dikurbankan, tetapi orang-orang yang membutuhkan yang akan mengambil dan menerima manfaat tersebut. Syariat berkurban adalah bentuk respon agama terhadap ketimpangan sosial untuk menciptakan keseimbangan di tengah masyarakat. Cinta dan kepedulian kepada sesama manusia yang hidup dalam kelompok masyarakat, bukan seperti robot yang dapat disetting dalam menjalani kehidupannya. Sehingga agama memiliki peran untuk mendorong orang kaya memiliki kepedulian kepada orang miskin. Hal ini akan berdampak pada hubungan baik antara mereka. Tidak ada lagi rasa iri dan dengki yang dimiliki orang miskin kepada orang kaya. Bahkan orang miskin akan mendoakan kebaikan dan keberkahan untuk orang kaya. Sidang salat Jumat yang berbahagia, dari sudut pandang yang berbeda, kita melihat bahwa perbuatan baik akan berdampak baik juga kepada pelakunya. Dampak baik ini bisa dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dampak baik dalam bentuk kebahagiaan dan keselamatan di dunia. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, maka akan mendapatkan penghormatan dari orang lain. Jika ia mengalami musibah, maka orang lain akan berempati kepadanya. Jika musibah itu datang menimpa hartanya, maka orang lain akan merasa sedih dan turut berduka. Imam Asy-Sya'rawi mengatakan, kamu bisa melihat sendiri bahwa orang yang berbagi kenikmatan yang dimiliki, jika tertimpa musibah dari segi materi, maka orang lain akan merasa bersedih dan merasa kehilangan. Selain itu, orang lain juga akan mendoakan kebaikan kepadanya. Apabila orang lain mendoakan kebaikan untuknya, maka hendaknya ia mendoakan kembali dengan doa yang lebih baik, agar pahala kebaikannya di akhirat tidak berkurang. Yang kedua, kebaikan seseorang di dunia akan mendatangkan kebaikan, pahala, dan surga di akhirat. Dalam kitab Hadaiq Al-Auliya karya Imam Ibnu Al-Mulaqin, Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib berkata, ketika ada orang yang datang untuk meminta sesuatu kepadanya, maka ia menyambutnya dan berkata, selamat datang kepada orang yang datang membawa bekalku di akhirat nanti. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 272 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri, dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Sidang salat Jumat yang berbahagia, di sisi lain Nabi Muhammad SAW menggunakan ungkapan yang bernada ancaman kepada orang yang tidak mau berkurban, yang berbunyi, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudh fala yaqrabanna musallana. Yang artinya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kelapangan rizki tetapi tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat solat kami, masjid atau musalla. Hadis ini tidak berarti larangan solat atau ketidakabsahan solat orang yang tidak mau berkurban. Akan tetapi Nabi mencegah orang yang tidak mau berkurban untuk berkumpul bersama-sama orang yang mau berkurban dan beribadah kepada Allah. Suasana solat berjamaah menggambarkan kebersamaan antara mereka yang mampu dan tidak mampu. Seluruh lapisan masyarakat muslim menyatu dalam suasana kebahagiaan. Yang mampu bahagia karena berbagi kenikmatan dengan berkurban, dan yang tidak mampu bahagia karena merasakan kenikmatan menerima daging kurban. Jamaah Jumat rahimakumullah, ibadah kurban juga ibadah yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setiap tahun dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan dan mengagungkan agama Allah di muka bumi. Sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam kitab Sunan At-Tirmizi, yang artinya, dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Beliau selalu melaksanakan kurban setiap tahunnya. Jemaah Jumat rahimakumullah, darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis ini dapat memberikan gambaran bahwa seorang hamba akan meraih kedekatan dengan Allah melalui yang dikurbankan. Meskipun pada hakikatnya Allah tidak memperhitungkan daging dan darah yang dikurbankan oleh hambanya, tetapi nilai spiritual ketakwaan yang menjadi barometer kedekatan hamba dengan Allah. Jika seorang hamba telah meraih kedekatan kepada Allah melalui ibadah kurban di hari raya Idul Adha ini, maka sesungguhnya ia telah meraih keberhasilan yang sangat tinggi. Semoga kita tergolong orang-orang yang dekat dengan Allah dan seluruh ciptaannya. Semoga kita juga diberikan kesabaran dan keselamatan dalam mengarungi cobaan yang sama-sama kita hadapi ini. Tentunya kebersamaan adalah kunci bagi umat manusia dalam menghadapi ujian berat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصلي فرض الجمعة الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول سيدنا إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi